Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naizala Auraliana dengan NIM A12.2024.07174 dari Program Studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya, yaitu menganalisis dengan media SPSS yang berjudul Pengelompokan Data Perceraian menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 menggunakan metode Cummins dengan media SPSS. Apa sih tujuan dari analisis Cummins clustering yang saya lakukan ini? Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat perceraian yang ada di Provinsi Jawa Tengah agar dapat memberi solusi, yakni mampu memetakan kota-kota yang melakukan perceraian. Dengan adanya kelompok-kelompok yang teridentifikasi, maka dapat dibuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok. Misalnya daerah dengan tingkat perceraian tinggi mungkin memerlukan program konseling keluarga atau pendidikan pernikahan yang lebih intensif. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah untuk menggunakan analisis ini. Yang pertama yaitu mengunduh data. Untuk mengunduh data bisa mengunjungi website jateng.bps.go.id. Kemudian di bagian kiri akan tersedia beberapa kategori dan subkategorinya. Kalian bisa pilih saja mau kategori yang mana. Di sini saya akan menggunakan kategori sosial dan kependudukan, yaitu di subkategori agama. Setelah kalian klik subkategorinya, maka akan muncul beberapa publikasi yang bisa kalian download. Di sini saya menggunakan publikasi dengan judul Jumlah Perceraian menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Setelah itu kalian bisa download dengan cara mengklik icon XLSX yang berwarna hijau ini untuk mendownload dalam format Excel. Selanjutnya yaitu mengimport data dengan cara klik file, kemudian klik open, lalu klik data. Setelah itu kalian bisa memilih data yang telah di-download tadi untuk kemudian diimport di SPSS. Setelah kalian memilih filenya, lalu klik OK, dan kemudian selanjutnya kita akan mengidentifikasikan datanya. Identifikasikan data ini diperlukan untuk menyesuaikan nama, type, label, dan measure. Di sini kalian bisa klik variable view yang berada di bagian bawah. Kemudian kalian bisa menyesuaikan namanya. Di sini seperti contohnya saya akan menyesuaikan nama cerai talak, saya ubah menjadi X1, kemudian cerai gugat saya ubah menjadi X2. Kemudian untuk type-nya, di sini untuk kolom kabupaten atau kota, saya masih tetap menggunakan type string ya, karena datanya berupa huruf, bukan angka. Kemudian untuk X1 dan X2 saya ubah dari string menjadi numerik. Kenapa begitu? Karena di sini di X1 dan X2 itu datanya berupa angka. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi kabupaten atau kota ini berisi nama kabupaten atau kotanya yaitu berbentuk huruf. Kemudian di X1 dan X2 ini berupa angka-angka. Jadi saya gunakan string. Kemudian untuk kolom label kalian bisa gunakan untuk mengidentifikasikan namanya. Seperti di sini X1 saya identifikasikan sebagai cerai talak dan X2 saya identifikasikan sebagai cerai gugat. Kemudian untuk measure di sini untuk kolom kabupaten atau kota saya tetap menggunakan nominal karena variabel nominal tidak digunakan untuk melakukan perhitungan data secara matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk X1 dan X2 ini karena berupa angka, di sini saya mengubah measure-nya dari nominal menjadi scale. Variabel scale ini adalah tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data terhadap variabel angka, seperti menghitung nilai statistika deskriptif. Setelah disesuaikan semuanya, untuk bagian width, desimal, value, missing, sama kolom, align, dan roll di sini tidak saya ubah. Jadi yang diubah adalah nama, type, label, dan measure saja. Setelah itu kalian bisa melihat di sini tampilan setelah diubah. Di sini yang tadinya dari cerai talak menjadi X1, cerai gugat menjadi X2. Setelah itu kita masuk ke langkah untuk menganalisis data menggunakan modul analis pada software SPSS. Caranya yang pertama kalian bisa klik analis di bagian atas, kemudian pilih yang classify,
Kemudian di sini pilih, karena saya akan menggunakan metode Cummins, jadi saya memilih Cummins cluster. Ini adalah tampilan setelah mengklik Cummins cluster. Kemudian saya memindahkan variabel cerai talak atau X1 dan cerai gugat atau X2 pada tab variabel. Untuk variabel kabupaten atau kota, saya pindahkan ke tab label case by. Sini bisa dilihat setelah saya pindahkan ya, jadi seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mengganti number of clusternya, diganti menjadi jumlah cluster yang akan dibentuk. Seperti pada contoh ini, saya akan membentuk 3 cluster. Jadi saya ubah numbernya menjadi yang tadinya 2 nih, menjadi 3. Setelah itu klik save. Setelah diklik save, maka akan muncul ini. Pemberitahuan ini ya, di sini bisa dicentang saja yang cluster membership sama distance from cluster center. Setelah dicentang semuanya, lalu diklik continue. Setelah itu klik OK. Nah, setelah kalian klik OK tadi, maka akan menghasilkan output seperti di sini. Ada 4 output. Yang pertama adalah initial cluster center, yang kedua adalah iteration history, yang ketiga adalah final cluster center, dan yang keempat adalah number of cache in each cluster. Nah, di sini dapat kita lihat di bagian final cluster centernya, di sini ada 3 cluster pertama, kedua, dan ketiga. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk cluster 1 merupakan data kasus perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang berjumlah paling banyak. Kemudian untuk cluster 2 merupakan data kasus perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat berjumlah sedang. Kemudian cluster yang ketiga merupakan data kasus perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat berjumlah paling sedikit. Kemudian yang keempat yaitu number of cache in each cluster. Di sini merupakan output yang menunjukkan jumlah kabupaten atau kota setiap klasternya. Bisa dilihat untuk klaster 1, di mana jumlah anggota klaster 1 dengan kategori paling banyak, yaitu ada 5 kota. Kemudian klaster 2 dengan jumlah kasus perceraian yang sedang, yaitu ada 15 kota. Dan klaster 3 yaitu jumlah kasus perceraian paling sedikit ada di 15 kota. Dengan total semuanya adalah 35 kota. Dan tidak ada data yang missing atau hilang. Jadi sudah sesuai dengan data yang kita input tadi di awal. Lalu di mana saja sih kabupaten mana saja yang termasuk di klaster 1, klaster 2 maupun klaster 3? Di sini ada pembagian 3 klaster untuk data kasus perceraian menurut kabupaten atau kota. Di sini ada kolom baru ya, yaitu KLC 1 dan KLC 2. KLC 1 ini menunjukkan kabupaten atau kota itu tergolong ke klaster 1, 2, atau 3. Seperti contoh di sini Kabupaten Cilacap. KLC-nya 1 yang menunjukkan Kabupaten Cilacap ini masuk ke golongan klaster 1, yaitu klaster dengan tingkat percayaan paling banyak. Di sini bisa dilihat untuk klaster 1 yaitu dengan kasus perceraian paling tinggi ada Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Untuk klaster 2 dengan tingkat perceraian sedang ada di Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Semarang. Untuk klaster 3 yaitu tingkat kasus perceraian yang paling sedikit ada di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Nah, dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode Cummins dapat menjadi salah suatu pilihan dalam menyelesaikan masalah segmentasi pelanggan. Dengan menggunakan Cummins, data perceraian dibagi menjadi beberapa klaster. Hasil akhir dari analisis ini adalah beberapa kelompok kabupaten atau kota yang menunjukkan pola perceraian yang serupa. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pola-pola tertentu dalam data perceraian di Provinsi Jawa Tengah.
Nah, kesimpulannya ini bisa membantu untuk pengembangan program-program lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari setiap klaster. Misalnya, jika satu klaster menunjukkan tingkat perceraian tinggi akibat masalah sosial tertentu, maka penengahan masalah yang fokus pada aspek tersebut bisa diusulkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.